Shalom, saudara-saudara Tuhan. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semuanya berdoa. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah membawa kami Tuhan untuk bisa masuk Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau muji, menyembah Kau Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan bisa merasakan suasana surgawi. Roh Kudus hadir tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada minggu ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, diikat Tuhan. Kita mau naikkan pujian sebab Kau layak. Ku
juga ajaib. Akan dengan pujian ajaib Kau Tuhan.
Tuhan, kami sedang memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menyuarakan hati-Mu Tuhan, supaya anak-anak Tuhan di sini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu saudara yang kasih Tuhan. Hari ini tanggal 7, hari Minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Kita sudah memasuki ya tahun 2021 ini di bulan Maret, ya sudah di bulan ketiga, ya kita sudah masuk di bulan ketiga. Puji nama Tuhan, semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan apa kabarnya semua? Luar biasa, ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya kita harus tetap bersukacita, ya, penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kita, ya, walaupun hari-hari ini, ya, kita masih ya mengalami adanya pandemi ya virus COVID-19. Kita harus tetap waspada, ya, kita harus tetap pakai masker dan ikuti protokol pemerintah, ya, tetap jaga jarak, ya, tetap rajin cuci tangan, ya, dan tetap gembira, ya, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, tetap senyum, ya, tetap senyum, tetap gembira, tetap senyum walaupun menderita, ya. Pakai masker nggak kelihatan senyumnya, ya, tapi semua harus tetap senyum. Kelihatan dari matanya kalau orang senyum, tetap memancarkan kegembiraan, ya. Ya, kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, hari-hari ini, ya, kita harus semakin hari semakin mendekatkan kepada Tuhan. Ya, kita nggak tahu, ya, nggak tahu umur kita. Apakah masih ya tetap sampai bisa lewati tahun 2020, apakah enggak, ya sudah. Tetapi puji nama Tuhan, nyanto tunjuk tangan, ada apa tuh? Oh, lewatin ya, kita semua lewatin, ya. Puji nama Tuhan, ya, kita harus percaya, ya saudara, ya, karena hari-hari ini waduh banyak dengar ya yang dipanggil, ya, oleh Tuhan, ya, oleh karena gara-gara virus COVID-19 ini, ya, yang tiba-tiba sehat, tiba-tiba udah nggak ada lagi, ya. Tapi puji nama Tuhan, kita semua hari ini masih sehat semuanya, karena ini adalah kuasa dari Tuhan. Tapi kita juga semakin hari semakin meningkatkan kualitas kita di hadapan Tuhan, ya. Kita punya kualitas sebagai anak-anak Tuhan, yaitu buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa sih yang kotor itu? Ya sudah, yaitu dosa yang suka kadang-kadang kita suka melakukannya, ya, kadang-kadang kita nggak sadar, ya, kita kadang-kadang ngikutin emosi, ya, ngikutin karena perasaan hati, ya, itu kita suka melakukan sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dikatakan kejahatan itu begitu banyak, ya, kejahatan itu banyak tipenya, serinya, ya, sudah. Kalau orang jualan itu tipe barang mungkin ada 500, ada 1000 tipe, ya. Ini kejahatan banyak, ya, saudara. Dan dikatakan terimalah dengan lemah lembut, ya, saudara. Terimalah dengan lemah lembut. Nah, kalau Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, pikulah yang kupasang, karena aku ini seorang yang lemah lembut, ya, saudara. Kita harus punya hati yang lemah lembut, karena lemah lembut ini salah satu dari buah roh, saudara. Ya, kita hari-hari ini mungkin, ya, banyak yang kita pikirkan, ya, banyak yang kita keluhkan, ya. Tetapi hati ini harus tetap lemah lembut untuk menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tertanam,
ya di hati kita, ya. Karena apa, saudara? Lemah lembut lawannya apa? Keras hati, ya saudara. Keras hati itu timbul dari mana, ya saudara? Ada yang dari natural manusianya itu sendiri, ya saudara. Ada juga dari kuasa kegelapan, ya. Kalau dari natural diri kita sendiri, Tuhan berkata, biarlah tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna, ya. Kalau kita semuanya saling keras satu sama lain, ya, juga keras terhadap firman Tuhan, ya, kita ini nggak bakal jadi orang yang terbentuk, ya, orang yang nurut dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Tidak ada kelemah lembutan di dalam hatinya. Selalu apa yang firman Tuhan taburkan, orang tersebut menolak, ya. Orang itu, ada orang waktu terima firman Tuhan, dia juga membanding-bandingkan, ya, firman Tuhan itu dengan pendetanya, dengan gembalanya. Lu aja begitu, lu aja masih begini, nah itu saudara, ya. Kita nggak bisa hidup membanding-bandingkan dengan yang jelek, ya saudara. Kalau anak saya dua-duanya nggak mau dibanding-bandingkan, ya saudara, nggak mau dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Tapi kalau dia bikin PR belum kerjain, belum selesai, dia ngomong, teman-temannya juga belum bikin, katanya dia bilang gitu. Nah itu, ya saudara. Nah, dia ada kekerasan. Nah, kekerasan hati itu timbul dari masih kecil sudah mulai tertanam, ya. Semua manusia seperti itu. Saya lihat, ya, dari anak kecil itu sudah keras kepalanya, sudah mulai ada dari mulai kecil, ya. Apalagi dia melihat contoh daripada orang tuanya. Nah, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah bisa memilah, ya saudara, mana yang baik, ya, mana yang nggak baik, ya saudara. Saudara harus terima. Nah itu dengan lemah lembut, ya. Lemah lembut itu bukannya orang yang klemer-klemer, saudara, bukan, ya saudara, ya. Kalau di sini, ya saudara, ya, Bapak Lukas terkenal lemah lembut, ya saudara. Puji nama beda sama Wan Kim, ya. Wan Kim orangnya bacotnya kencang, ya saudara, tapi hatinya lemah lembut, ya saudara. Bapak Lukas punya suara yang ini lembut sekali. Kalau saya telepon dia, ya, telepon beliau, ya saudara, suaranya halus, saudara, ya. Saya selalu teringat dia cerita dulu, cerita, ya, Pak Lukas cerita kayak waktu motornya diambil orang, ya saudara, ya. Karena dia orangnya nggak bisa teriak, ya saudara. Jadi waktu motornya diambil orang, dia diem aja, gitu, saudara. Dia relakin, saudara. Baik sekali kan, saudara. Baik, ya saudara, ya. Nggak perlu teriak-teriak, ya, nggak perlu marah-marah, ya saudara, ya. Itu karena motor itu harganya murah sekali buat Pak Lukas, ya saudara, nggak ada harganya, ya saudara, ya. Nah itu, jadi saudara, memang untuk proses kelemah lembutan itu butuh waktu. Semua juga butuh waktu, butuh proses untuk menjadi orang yang lemah lembut, ya saudara. Semua yang sudah tertanam di dalam hati kita ini, saudara, yang mengerjakan hati kita itu supaya hati kita itu bisa, ya, menerima firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan hati yang tidak bisa menerima firman Tuhan karena ada satu gangguan dari roh jahat, saudara. Yuk kita baca di depannya, saya bacain ini untuk anak Yud di Markus 5, saudara. Markus 5 ayat 1. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi ini ceritanya waktu Yesus yang berjalan di atas air itu, ya. Nah, waktu malam hari yang murid-murid ketakutan akan gelombang, ya, yang begitu dahsyat, ya. Nah, terus setelah itu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, ya. Orang itu berdiam di sana, yang bukannya orang yang lagi diam, saudara. Orang itu berdiam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Nah itu, saudara, ya.
Orang yang memasukkan roh jahat itu nggak ada orang pun yang sanggup mengikatnya. Ya, begitu juga orang yang keras hati, ya saudara. Nggak ada orang yang sanggup ngalahin orang yang keras hati. Ya, orang yang udah keras hati, saudara. Lu mau apa kek? Ya 1000 orang lu mau apa kek? Kalau gue begini ya tetap begini, ya saudara. Itu ya saudara. Nah ini sama ya saudara ya 11-12. Cuma kalau orang yang kemasukan setan, dia kalau ngamuk-ngamuk, nggak ada orang yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dari saudara, ya ini kuasa kegelapan, saudara, itu juga ya saudara, itu mengikat orang, ya saudara, mengikat orang sehingga orang ini nggak bisa, ya saudara, ya melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sifatnya normal. Nah, siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil apa saudara? Berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi orang yang kerasukan setan itu suka berteriak-teriak, ya saudara, dan suka memukuli dirinya dengan batu. Ya, hati-hati buat saudara-saudara yang suka teriak-teriak. Ya, sampai dengan hari ini ada yang masih suka teriak-teriak, ya saudara. Nah, ini saudara yang suka teriak-teriak ini dan memukuli batu itu, dia cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri, ya saudara. Nah, itu tipikal zaman dulu, tipe zaman dulu. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang saudara, ya orang suka teriak-teriak dan suka menyakiti dirinya sendiri, saudara. Ya, tapi beda, ya saudara. Di mana tempatnya? Tentu di tempat yang hingar-bingar, ya saudara. Berteriak-teriak dan menyakiti diri sendiri, ya saudara. Dengan apa, saudara? Ya, dengan narkoba, ya saudara. Terus apalagi dengan miras, ya saudara. Miras bukan es batu, saudara. Ya, minuman keras. Nah itu kayak yang beralkohol, ya saudara. Nah itu menyakiti diri sendiri. Orang yang terikat dengan kuasa gelap ini, saudara, dia kalau udah nggak kuat, dia stres, dia teriak-teriak. Dan habis itu apa, saudara? Dia pasti pakai narkoba, ya, minum-minuman keras. Terikat dengan kuasa kegelapan, ya saudara. Dan nggak ada seorang pun yang sanggup, ya saudara, untuk menjinakkan orang ini, ya saudara. Kalau bukan daripada kuasa Tuhan, ya, yang bisa menolong orang itu. Nah inilah kuasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara sadar, ya saudara, kalau saudara mengalami gangguan dari kuasa kegelapan, ya saudara, kuasa kegelapan itu paling senang membudakin saudara, ya, bisa membudakin saya juga. Kalau emosinya itu terus-terusan berlebihan, saudara, ya, itu orang terikat dengan kuasa kegelapan, ya. Kalau orang emosinya berlebihan, ya, marahnya berlebihan sampai teriak-teriak, terus nggak pada puas-puasnya, marah terus, saudara, itu mesti diterki, ya saudara. Juga kalau malam, ya saudara sering mimpinya buruk terus, ya, mimpi ketemu setan terus, ya saudara, mimpi ketemu hantu terus atau ketemu apalah gitu, saudara hati, ya. Saudara harus banyak-banyak dekat sama Tuhan, ya, minta sama Tuhan lepasin saya daripada kuasa roh jahat, ya, supaya ada kelemah lembutan, ya, di dalam hati saudara. Nah, saudara harus waspada, ya, karena apa? Setan itu, saudara, iblis itu, saudara, seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang siap untuk menerkam. Nah, ini saudara, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya. Jadi ini iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia bilang apa? "Namaku Legion, karena kami banyak."
saudara, orang ini berdiam di mana saudara? Di kuburan. Di kuburan pasti banyak kan? Banyak orang-orang mati. Zaman dulu, ya waktu zaman dulu tuh di Israel, mayat itu ada sesuatu yang najis, ya saudara. Jadi orang yang menyentuh mayat itu adalah najis. Dan kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ya, nah ini legion ini jumlahnya 2.000-an. 2.000-an itu dilemparkannya ke babi, ya saudara. Nah pada saat itu babi juga diharamkan. Jadi daerah itu daerah yang najis, ya saudara. Nah daerah yang najis, jadi daerah yang najis itu yang berdiam itu roh jahat juga banyak, saudara. Ya, jadi nggak usah heran. Ya, kalau zaman sekarang, ya saudara, roh najisnya nggak ada di kuburan, ya saudara. Adanya di tempat-tempat yang kompleks, saudara. Ya, kita dulu tahu kompleks sebelah sana, ya saudara, sekarang dari Gusur, ya saudara ya. Nah itu jumlahnya nggak 1-2, saudara. Ya, ada ribuan. Ya, dari daerah kompleks Mangga Besar juga daerah kota, ya saudara ya. Nah itu jumlahnya ribuan. Itu adalah roh najis, saudara. Itu adalah roh najis. Roh najis itu jumlahnya banyak, ya saudara. Makanya kalau udah ada satu roh najis yang berdiri terus berdiri sampai jumlahnya ribuan, ya saudara, saudara harus hati-hati, ya harus hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, karena kita memilih kepada hidup yang kekal, kita harus menjauhi perbuatan dosa, ya. Karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dosa. Saudara boleh baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, Tuhan kita Tuhan yang kuasa, saudara. Tuhan yang sayang, ya saudara, dengan jiwa manusia, dengan roh manusia. Saudara bayangkan, ya kalau saudara baca di Markus yang 5 tadi ayat berikutnya, saudara, ada 2.000-an babi. 2.000-an babi. Kalau satu babi itu dapat duit, coba yang orang di Tangerang pasti tahu satu ekor babi dapat duit, ya dikali 2.000, lebih dari 1 miliar harganya, ya mungkin lebih dari 5M, ya saudara. Tapi Tuhan lebih menyayangkan manusia, ya Tuhan lebih menyayangkan manusia. Nah bedanya manusia dengan Tuhan, ya saudara, manusia itu lebih cinta kepada uang, ya saudara, ya lebih cinta kepada uang. Beda. Tuhan lebih relain dah, nggak apa-apa itu babi mati 2.000 ekor berapa duit, nggak apa-apa, ya saudara. Yang penting orang ini bisa selamat, ya saudara. Tapi beda dengan orang, ya saudara. Orang kalau sudah banyak hartanya, saudara, ya dia lebih relain kehilangan Tuhan, ya saudara, daripada dia masuk, ya saudara, dalam pintu itu pintu yang sempit, pintu yang sesak, ya saudara. Orang nggak mau, ya saudara, karena coba saudara baca di Lukas 16 ayat 9, ya Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, ya Lukas 16 ayat 9, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah itu saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, ya hari-hari ini, ya saudara, orang selalu berkata, ya harus punya mimpi yang luar biasa, ya saudara, harus punya mimpi yang hebat, ya
supaya kamu berhasil, ya. Waktu punya rumah 5M, ya, harus punya rumah yang jadi 50M, ya. Waktu punya mobil yang sederhana, ya saudara, harus punya mobil yang mewah. Bahkan rumah pun kalau bisa ada landasan helikopternya, ya, ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya, ya saudara. Nah itu saudara. Ikatlah dengan mamon. Kenapa Tuhan berkata ikatlah dengan mamon, saudara? Karena apa? Mamon itu bicara soal keserakahan, ya, ketamaan orang terhadap uang, ya saudara. Pada saat orang serakah dan tamak kepada uang, ya saudara, uang itu pun akan mengikat orang itu lagi, ya saudara. Itu ada timbal balik. Waktu orang terikat dengan uang, uang pun akan mengikat orang itu, ya saudara. Uang pun akan mengikat orang itu. Jadi benar menurut firman Tuhan, di mana hatamu berada, di situ pula hatimu berada, ya saudara. Nah, orang yang terikat dengan mamon, ya saudara, hatinya nggak pernah puas. Ada nggak orang yang pernah puas dengan jumlah uang yang dia punyai, saudara? Ya, nggak pernah ada puasnya, ya saudara. Kalau sudah punya di deposito ada 100 juta, ya saudara. Ini bagaimana caranya supaya 100 juta ini jadi 500, ya saudara. Setelah 500, bagaimana jadi 1 miliar? Setelah 1 miliar, bagaimana jadi 5 miliar? Dan seterusnya, bahkan sampai triliunan. Orang nggak ada puas-puasnya dengan uang. Akhirnya orang itu pun terikat dengan uang, ya, dengan mamon. Nah, pada saat orang terikat dengan uang, ya saudara, apakah dia mau datang lagi ke gereja, ya saudara? Apakah mau dia lagi mendengarkan firman Tuhan? Gue udah gak butuh firman Tuhan, gue udah kaya, banyak uang, mau apa lagi, ya saudara? Nah itu banyak orang-orang, saya banyak menemui orang-orang, ya saudara, yang banyak uang itu, ya saudara. Di sini nggak ada, saudara, yang banyak uang, ya, dia kalau datang ke gereja, karena dia cerita, ya, kalau datang ke gereja itu dia udah nggak respect sama khotbah, ya. Kadang-kadang dia tertidur, ya, kadang dia nggak mau bisa menerima firman Tuhan. Nah ini saudara, jadi si mamon ini mengikat hatinya, ya. Jadi saudara harus hati-hati juga. Kalau saudara udah nggak ada minat untuk dengar firman Tuhan, ya, udah nggak ada minat lagi, ya, untuk menyembah Tuhan, mencari firman Tuhan, saudara harus meriset nih otak saudara nih, ya, harus meriset otak saudara, ya, kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, ya. Jangan saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak berguna, ya saudara. Tidak berguna. Nah saudara, kelembutan hati itu dikaruniakan oleh Tuhan melalui kehadiran firman dan kuasa Roh Kudus untuk saudara untuk menundukkan diri di hadapan kedaulatan Tuhan. Nah kita baca di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Dikatakan, ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Ini firman Tuhan yang mengandung janji. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, ya saudara. Dan dari semua berhala-halamu, aku akan mentahirkan kamu. Terus ayat 26-nya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah saudara, ya, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terus ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah saudara, ini ada janji Tuhan buat kita semua. Saudara harus minta, ya saudara, karena kelembutan hati adalah proses ketaatan pada firman. Kelembutan hati memerlukan proses pengudusan, dan proses pengudusan memimpin kita pada kedewasaan rohani. Saudara, kita sebagai anak-anak, ya, anak Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yuk kita baca di Efesus 5. Ini ayatnya panjang, ayat dari 1 sampai 21.
Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebab anak-anak yang kasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencaburan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6 katakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, saudara. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya lanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah ini saudara, janganlah turut mengambil bagian-bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya saudara, kenapa bisa orang kerasukan setan, saudara? Karena dia awalnya itu ya mau ngambil bagian ya dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, mula-mulanya saudara, dia tertarik kepada hal-hal yang mistis, hal-hal yang supranatural, ya, supaya dia lebih daripada orang yang lain. Ya, dia punya kekuatan beda sama orang yang lain, ya saudara. Tetapi apa yang terjadi, ya saudara, yang datang kepada dia bukan Roh Kudus, bukan Roh Tuhan, tetapi roh-roh kegelapan. Ya, roh-roh kegelapan itu akhirnya apa, saudara? Menyiksa dirinya, ya saudara. Menyiksa dirinya, ya saudara. Hidupnya ditawar, nih mula-mulanya hidupnya jadi gak enak, saudara. Hatinya ditawar, sering gelisah, ya, sering kesel, mudah tersinggung, mudah marah. Kalau udah mudah marah, marah terus-terusan. Ya, kalau udah benci terus-terusan. Kalau udah kesel, dengki, boy, aduh itu roh-roh jahat itu benar-benar membudakin orang, ya saudara. Tetapi orang yang sudah dimasuki oleh roh jahat ini nggak berasa, ya. Dia merasa dirinya itu paling benar dan dia merasa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah benar. Ya saudara, itu hati-hati saudara. Ya, dan roh ini semakin lama semakin menyiksa, ya. Terus dia datangnya satu, lama-lama dia undang temannya banyak dan makin banyak. Akhirnya apa? Ya, kadang-kadang kita melihat orang-orang demikian akhirnya putus asa, ya saudara, menyiksa dirinya, ya, sampai mendatangkan kematian. Ya saudara, mendatangkan kematian. Anak-anak Tuhan hati-hati loh, ya. Kalau malam ya mau tidur banyak pikiran, ya. Terus banyak hal-hal yang membuat hati ini nggak damai sejahtera, nggak sukacita. Doa sama Tuhan, ya. Tuhan, kok hidup saya kayaknya hatinya hambar terus, ya. Ini kenapa? Ya, minta sama Tuhan, minta Tuhan jamah, ya, supaya hatinya ini nggak hambar terus, nggak merasa tersiksa, ya saudara. Ada orang yang kalau saya lihat artis-artis Korea itu sebenarnya mereka masih punya banyak uang, ya, masih banyak masih punya banyak masih punya masa depannya masih jauh, tapi mereka akhirnya putus asa, bunuh diri, ya. Juga banyak orang bunuh diri. Teman saya punya tetangga, ya saudara. Nah, tetangganya itu kaya loh saudara. Tapi si bapaknya ini, ya saudara, ini fokus kepada dagang, ya saudara, di dekat rumahnya. Jadi dia ini berdagang juga nggak jauh, ya, di dekat daerah rumahnya, ya, berdagang di rumahnya. Dan tiap hari dia itu melihat kelakuan anaknya, ya. Anaknya itu nggak bisa diatur, ya saudara.
Anaknya nggak bisa diatur, anaknya maunya seneng-seneng aja ya sudah, nggak mau sekolah ya, pokoknya maunya mobilnya bagus ya, terus pulang malam ya, ngabisin duit bapaknya, tapi walaupun sering ngabisin duit bapaknya, duit bapaknya itu nggak habis ya sudah. Tapi apa yang terjadi saudara? Si bapaknya itu putus asa melihat tingkah laku anak-anaknya. Dia apa yang terjadi saudara? Dia gantung diri. Ya. Dia gantung diri, dia stres dengan anaknya saudara. Ya, ini bapak stres melihat anaknya. Ya, tapi ada juga anak stres melihat bapaknya. Ya saudara. Jadi dalam rumah tangga itu macam-macam ya saudara. Ada juga bapaknya itu nggak mau pusing dengan anaknya. Ya, anak-anaknya senang-senang, dan bapaknya juga cari kesenangan sendiri, saudara ya. Bapaknya cari kesenangan sendiri juga, alhamdulillah, dia penting tiap hari duit ada terus ya di ini apa di rekening ya, saudara ya. Buat membagi buat anaknya, buat istrinya, si bapak juga happy. Tapi rupanya si bapak itu tipikal orang yang senang di rumah, ya saudara. Orang laki-laki yang senang di rumah itu ya saudara, dia stres lihat orangnya di rumah, ya saudara ya. Beda sama orang yang laki-laki yang suka keluyuran sama sendiri saudara. Nah dia stres kalau duitnya habis, ya saudara. Nah, itu beda saudara ya. Nah ini itu saudara. Ya. Jadi memang proses kelemah lembutan itu dialami setiap orang saudara. Untuk jadi orang yang lemah lembut itu nggak gampang, ya saudara. Tapi kita harus benar-benar bersandar sama Tuhan, ya. Benar-benar bersandar sama Tuhan. Kalau enggak, saudara, ya pasti kita mikirnya udah kalau bosen, boring, enakan juga keluar, ya nonton kek, ya mau hangout kek, ke karaoke kek, teriak-teriak, ya saudara ya. Nah, diskotik teriak-teriak, ya saudara. Seperti orang yang tadi, ya saudara ya. Nah, teriak-teriak itu hobinya teriak-teriak dan suka memukuli, menyakiti dirinya sendiri, ya saudara. Nah itu saudara. Terus ayat 12 katakan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah dilanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dengan dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20 katakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini saudara, ini kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena apa saudara? Kita harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, ya saudara. Semakin hari kita harus mendekatkan kepada Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ya saudara, saudara harus punya buah roh, ya saudara. Buah roh itu ada berapa saudara? 9, ya saudara. Nah, buah roh yang pertama itu adalah apa? Kasih, sukacita. Yang kedua, yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Ya saudara, kesabaran itu ilmunya sangat tinggi, ya saudara. Dipelajari tiap hari, saudara. Ujiannya untuk tiap hari. Terus yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Ya saudara, ini adalah buah roh. Ya saudara, buah roh. Ya saudara, saya dulu waktu dulu pernah berkata, kalau kita mau marah, ya saudara, marah, ya saudara, itu dulu sampai 100, ya saudara. Kalau kita mau marah sama orang yang sepantaran sama kita
kita harus hidup dulu sampai 100. Kalau kita mau marah sama orang yang lebih tua dari kita, hitunglah sampai 1000. Ya saudara. Tapi kalau istri sudah marah, ya saudara, dia terus berkata-kata, nggak pernah hitung, saudara. Tapi kalau suami lagi marah, ya saudara, jangan berkata-kata, tetaplah menghitung. Itu saudara. Itu bedanya, saudara, supaya ya kita awet dalam keluarga, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, harus ada yang saling mengalah, ya saudara. Tapi saudara, kita sudah tahu ya, semua pekerjaan daripada roh najis, roh yang bukan daripada Tuhan, supaya saudara harus hidup dengan tubuh dan jiwa roh yang terpelihara sempurna. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan masuk, ya saudara, dalam perjamuan kudus. Tadi lagu apa? Ku hidup karena anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah semua anak Tuhan mempunyai hati yang lemah lembut Tuhan. Pada saat mereka menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan mengerjakan Tuhan di dalam hatinya Tuhan, supaya perilaku mereka berubah Tuhan, dan mereka boleh mengejar kekudusan dalam hidup mereka Tuhan, untuk bisa masuk Tuhan dalam kerajaan-Mu Tuhan, dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada siang hari Tuhan, kami mengangkat tubuh Tuhan dan darah-Mu Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Biarkan kami semua layak Tuhan untuk makan tubuh-Mu Tuhan dan minum darah-Mu Tuhan. Kami mau nyatu Tuhan, bersatu Tuhan dengan tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan jadi milik-Mu Tuhan, dan Engkau menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau korbankan diri-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan, menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan, supaya kami Tuhan yang berdosa ini Tuhan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ke depan Tuhan, biar semua anak-anak-Mu Tuhan terus menaruhkan pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak tawar hati Tuhan, mereka tidak hambar Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, tetapi terus giat dan bergairah Tuhan, berlari-lari Tuhan untuk mencapai tujuan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang sangat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pengharapan kami tidak pernah kecewa, dan pengharapan kami tidak pernah gagal dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan dalam nama Tuhan kita Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Nanti Ibu Ridho berdoa berucapan syukur.
Tuhan yang sempurna, Amin. supaya kami kuasa di dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan dulu. Jika saya mendengarkan Di nama Tuhan kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Sebentar kita akan jalankan korekta dan perpuluhan. Bertugas dipersilakan untuk maju. Sudah siap, deklarasi boleh ditampilkan. Yang sudah siap, kita mau sama-sama berdiri. Dan angkat persembahan kita. Tiga, dua, satu. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan dan perpuluhan ini dipakai dan digunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk menolong jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti Ibu Gembala minta doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami diberikan kesempatan untuk bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan seberapapun uang yang kami berikan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan Kau kuduskan kami Tuhan, layakkan kami para pelayan kolektan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan dengan pujian biar bumi akan berdoa. Matahari
memberkati berkat ganda. Ada pengumuman tambahan? Diundang juga untuk saudara hari Selasa ikut Google Meet ya, ada ibadah Iston jam 7 malam. Jam 8 ya, jam 8 ya, ditunggu kehadirannya. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bangkit diri dari pujian Yesus Kau Sembah.
Engkau telah tolong kami semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berikan kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan, agar kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan dipulihkan Tuhan, dan diberikan hidup Tuhan yang penuh damai sejahtera dan sukacita dalam hidup mereka sehari-hari Tuhan. Biarlah hidup anak-anak Tuhan mereka semakin hari Tuhan semakin bergairah Tuhan di dalam Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau ada pengharapan yang baru, dan kami percaya Tuhan Engkau telah Tuhan sudah memberikan, menyiapkan kepada kami Tuhan berkat yang indah Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan pengharapan kami tidak pernah kecewa dan gagal dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan semua roh yang baru Tuhan, roh lemah lembut Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, agar mereka firman Tuhan tertanam di hati mereka, dan mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan tolong semua anak Tuhan tempat ini Tuhan, jauhkan Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan, jauhkan semua dari mara bahaya, jauhkan dari segala bencana Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, dari yang kecil Tuhan sampai yang lansia Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk mamanya Cacu Tuhan di masa tuanya Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan di dalam hatinya Tuhan. Walaupun hari ini Tuhan, minggu ini Tuhan, dan minggu kemarin beliau tidak bisa hadir Tuhan, tetapi biarlah Tuhan rohnya tetap melekat kepada Tuhan, imannya Tuhan tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan tolong buat anak Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan Tuhan, kiranya Engkau berkati hidup mereka Tuhan, dijauhkan dari segala belalang-belalang pelahap Tuhan, dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan buat semua usaha mereka Tuhan, dan semua cita-cita mereka Tuhan di tahun ini Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi, kuasa Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semuanya, sampai jumpa minggu depan.